Ya, langsung aja ya. Ini kan Mu'ad sudah menjawab ya secara tertulis pertanyaan ini. Saya langsung ke jawaban Mu'ad aja ya. Oke. Jadi ini ada mutlak fx kurang fy dibagi x kurang y sama dengan gitu ya, dan seterusnya, sama dengan mutlak m dengan m gradien garis yang melalui x, fx dan y, fy ya, y. Kemudian itu nulis fx sama dengan x per 2 tambah sin x, maka f aksen x sama dengan setengah tambah cos x ya. Nilai cos x selalu dalam interval min 1, 1 gitu ya, sehingga nilai setengah tambah cos x selalu dalam interval min setengah, 3 per 2 ya. Mungkin yang saya tanyakan, kenapa mencari turunan ya, turunan dari x per 2 tambah sin x. Apakah ada kaitan dengan tulisan yang di atasnya itu? Ada kaitan. Jadi di soalnya dikerasin mau apa? Kerasin aja. Ya. Saya nanti juga dikeras seperti. Nah, di soalnya kan di sini ada apa itu? Mutlak fx kurang fy itu kurang dari sama dengan c dikali mutlak x kurang y. Nah, ini kan kita bisa bagi masing-masing ruas dengan mutlak x kurang y, sehingga yang di sisi kanan tersisa c saja. Nah, bentuk pembagian ini ada sifat nilai mutlak, nanti bisa apa dijadikan satu, ini jadi pembagian di dalam. Nah, sedangkan bentuk ini kan ini pembilangnya itu selisih nilai fungsi, penyebutnya itu selisih dari apa itu variabelnya. Nah, rumus ini kan menjadi rumus gradien. Gradien dari apa? Gradien garis melalui dua titik. Titik apa? Titik x f, fx dan y, fy. Oke, ya, Muhammad nulis itu. Terus? Nah, gradien garis ini kan ini melalui dua titik yang berbeda. Nah, sedangkan kalau dalam fungsi itu nanti ada gradien garis singgung, yang mana itu dirumuskan dengan turunan dari fungsi. Makanya di sini menggunakan turunan. Ya, jadi f aksen x sama dengan itu tadi, turunannya tadi itu menurut Mu'ad menunjukkan gradien garis singgung yang melalui apa? Melalui titik apa di situ? Melalui kalau f aksen x yang dicari. Titik x, fx. Oh, titik x, fx gitu ya. Yeah. Nah, yang m tadi gradien garis yang melalui x, fx dan y, fy gitu ya. Terus ada kaitannya nggak ya? Kaitannya itu sepertinya ada gitu ya, dalam pikiran Mu'ad karena ditulis gini kan. Kaitannya seperti apa? Kan misal dipilih dua titik yang berbeda itu kan, kan jaraknya bisa didekatkan. Nanti kan semakin dekat jaraknya itu akan semakin mendekati garis singgung. Jadi kalau kurva kita bayangkan ini misalnya x, fx, y, fx itu yang satu dibuat fix gitu, yang satu dibuat semakin dekat. Ya, didekatkan yang satu. Dekat ke yang kita buat tetap tadi gitu. Ya. Oke, jadi kalau di sini simbolnya M-nya itu menurut Mu'ad akan semakin mendekati dekat ke gradien garis singgung. Ke gradien garis singgungnya. Oke, itu ya yang ada dalam bayangan Mu'ad. Oke. Terus nilai f aksen x-nya ya, karena nilai cos x-nya di antara min 1, 1 gitu pada interval min 1, 1, maka nilai f aksen cos x-nya itu mestinya ada di interval min setengah, 3 per 2. Terus
berikutnya nilai mutlak gradien garis. Itu garis yang mana maksudnya? Gradien garis singgung. Gambar juga tuh. Iya, ntar dulu. Nilai mutlak gradien garis memungkinkan di luar M. Itu garis yang mana? Garis yang menghubungkan x, fx ke y sama dengan ke y fx fy, atau nilai ini f aksen x-nya atau gradien garis singgungnya. Nilai gradien garis singgung. Oh, nilai mutlak gradien garis Ya, gradien garis mungkin singgung. di luar interval 01. Iya, Gradien garis singgungnya gradien garis singgung. bukan garis x, fx ke y f, y maksudnya. Kalau yang misalnya semakin mendekat dua titik itu nanti akan semakin gradiennya semakin mendekati gradien garis singgung. Jadi yang mungkin di luar interval 01 ini gradien apa? Kenapa berpikir 01 ini dari mana? Nah, tadi kan di soalnya itu definisinya fungsi kontraktif itu kan bahwa nilai C itu dalamnya itu interval dari 0 sampai 1 di mana 0-nya tertutup terus 1-nya terbuka. Jadi yang dilihat di 01 ini M atau f aksen x? Ya. Nilai-nilai dari f aksen x. Nilai dari f aksen x Ya, ya? nilai-nilainya dari f aksen x. Bukan M-nya. Ya, M nanti kan akan mengikuti. Oh, M-nya ngikutin gitu. Ya, sehingga diduga fx bukan fungsi kontraktif gitu. Karena f aksen x-nya bisa lebih dari 1 gitu. Ya, bisa. Ada kemungkinan lain. Enggak, ini kalau di ini kan, makanya Iya. saya tanya tadi, ini maksudnya yang gradien garis ini, gradien garis yang mana? Dan garis singgung. Gradien garis singgung. Iya. Mungkin bisa di ini enggak? Bisa dibuat ilustrasinya, digambar mungkin. Jadi yang digambar itu pakai apa ya? Pakai ini aja ya, di sini. Ya, di sini. Digambar itu yang untuk menunjukkan f aksen x itu gradien garis yang mana, garis yang gradiennya f aksen x itu yang mana, terus garis yang gradiennya m itu yang mana. Yang m katanya tadi fx kurang fy per x kurang y. Kalau grafiknya itu kan sekitaran apa? Ini kan ya. Kenapa gitu? Di GeoGebra. Oh, Iya, kamu gambar di Ya, grafiknya kan begini. Dia ada apa itu? Seperti ya, ada keriting. Itu kenapa? Bisa nggak di GeoGebra kenapa grafiknya gitu? Kan fungsinya nggak tahu. Oh, grafik ini fx Ya, sama grafik dengan fx. x per 2 tambah sin x Iya, itu seperti itu. Grafik seperti ini. Oke. Terus, nah kira-kira yang itu ilustrasi untuk menunjukkan yang garis yang gradiennya fx kurang fy dibagi x kurang y tadi itu mana? Terus yang f aksen x itu yang mana gitu, bisa nggak? Nah, kalau untuk dua titik berarti kita milih dua titik di sini. Dihubungkan pakai garis. Oke. Itu garis Ini gradien ini ya. M-nya itu garis yang gradiennya M gitu ya? Ya. X kurang y per x kurang y. Itu gradiennya, Gradiennya. garis ini ya, garis yang digambar itu. Gradien garis di gambar. Terus kalau f aksen x, Nanti garis yang menyinggung di sini. Mungkin kira-kira ya mungkin ini enggak pas tapi Iya. kira-kira saja. f aksen x-nya itu Aksen x. ya itu yang f aksen x itu ya. Iya. Oke. Jadi kalau x-nya makin dekat, y-nya makin dekat ke x, mestinya gradien garisnya itu makin dekat ke gradien garis Garis singgung singgung, situ. iya. Itu maksudnya ya. Ya. Terus kaitannya sama kontraktif apa? Nah, kontraktif tadi kan ya seperti rasio antara apa itu mutlak selisih nilai fungsi dengan
mutlak selisih variabel. Ini kan M tadi. Ya. Kalau dia kontraktif, M-nya gimana? Bisa ke situ nggak? Nggak ada kaitannya dengan itu. Nggak apa-apa, nggak, kalau memang nggak ada dalam pikiran Muat nggak apa-apa, saya cuma tanya aja. Apa ada kaitannya nggak dengan kontraktif? Karena ya tadi ya apa itu di C ini kan seperti rasio. Fx kurang Fy bagi x kurang y ini ya, Ya. rasio dari selisih nilai fungsi dibagi jarak ya. Yang ada dimutlakan. Nah ini ketika dimutlakan itu hasilnya adalah C. Nah kalau dia kontraktif gimana? Dia kontraktif berarti kan C itu ada kemungkinan sama dengan 1 atau lebih dari 1. Kalau dia kontraktif, Kontraktif hanya kemungkinan dari 0 sampai 1. C-nya dari 0 sampai 1 kalau dia Jadi kontraktif. ya. Itu untuk X yang mana? Untuk X yang mana? X-nya khusus atau berlaku untuk semua? Di definisi ini untuk semua. Untuk semua ya, Iya. berarti setiap kali kita punya pasangan X, Y gitu kan ya, berarti setiap kali punya pasangan X, Y Fx kurang Fy dibagi X kurang Y kurang dari C itu nilainya itu di antara 0 dan 1 gitu ya. Iya. Terdapat ya, ada C yang Ya, itu nilainya ada C. kurang dari 0,1 gitu. Iya. Itu kalau dia kontraktif. Lalu dengan turunan tadi apa jadinya? Mengaitkan Karena dengan turunan ya. karena ini tadi apa ya? Karena ini nilainya itu nanti di antara 0,1. Ini kan nyari turunan. Iya. Berarti nanti turunannya terkurung di situ juga gitu. Bayanginnya. Ya terkurung juga. Di antara bisa lompat. Kan terkurung juga. Ya, terkurung di 01 itu atau bisa lebih kalau dia kontraktif. Kontraktif kan terkurung di 0,1. Oh, berarti nilai ini tuh mestinya di situ juga gitu nilai Iya, turunannya. Kenapa nyari turunan gitu? Iya, nyari turunan. Oke. Tapi Muat memang berpikir begitu pada saat mengerjakan Atau baru ini sekarang? atau baru Iya. sekarang dari pertanyaan saya? Dari itu yang mengerjakan. Oh, ketika mengerjakan Iya. memang bayangin gitu bahwa Iya. nilai f aksen x mestinya terkurung Iya, di terkurung situ, di di 01. 01 itu. 01, ya. Mutlaknya itu terkurung di 01 Ya, gitu. terkurung di situ. Oh. Karena fungsinya kontraktif. Iya, itu Iya. karena dia kontraktif tadi. Karena ini tadi ya. Ya. Oh. Iya, soalnya di sini kan dia buat dugaan tambahan. Ya, dia buat dugaan tambahan untuk fx fungsi kontraktif berlaku untuk setiap x di R, f aksen x-nya mutlaknya kurang dari 1. Untuk fx bukan fungsi kontraktif ada x ya yang nilai f aksen mutlak aksen x-nya lebih dari 1. Iya. Dari pemikiran itu tadi berarti ini. Jadi ini ya maksudnya dari obrolan kita yang barusan ini maksudnya Iya, ya. Ya, itu ini menceritakan ini ya tadi. Ya juga yang lebih umum. Ya, dia dapat ini yang lebih umum, sifat yang lebih umum ternyata menurut Muat. Oke. Nah, kalau fungsi ini kontraktif atau enggak? Nah, fungsi ini ternyata bukan kontraktif. Jadi dugaannya Muat, fungsi ini bukan fungsi Berfungsi kontraktif. bukan fungsi kontraktif gitu. Kenapa bukan fungsi kontraktif? Jadi turunnya ada kemungkinan lihat turunannya ya, ini nilai tadi. mutlaknya. Karena tadi kalau dia kontraktif turunannya di ini ya memenuhi ini mestinya kalau ini turunannya ini ternyata dia terletak min setengah 3/2 di interval gini. Jadi Ya, ada kemungkinan ada gitu ya kemungkinan. nilai Dia f lebih dari aksen-nya 1. lebih dari Lebih dari 1 1. gitu maksudnya. Ya. Oh ya, oke. Ya. Jadi ini untuk menduga gitu ya berarti dipakai Iya, turunannya ya, tadi. untuk menduga Ya, turunannya. dipakai untuk menduga ya. Untuk menduganya dari turunan Ya, gitu dari ya. turunan. Oh iya. Oke. Jadi sekarang dugaannya fungsinya bukan fungsi Fungsi kontraktif. kontraktif. Bukan fungsi kontraktif artinya apa? Kalau yang kontraktif ini menurutnya bukan fungsi kontraktif itu artinya apa? Kan di sini definisinya itu terdapat C di mana C itu anggota 01 sehingga mutlak F kurang F itu kurang dari atau sama dengan C kali mutlak X kurang Y untuk setiap anggota R.
hubungan berarti kan negasinya itu untuk setiap C di dalam 01 nanti akan terdapat X dan Y anggota R sehingga Y0 gitu ya. ya terdapat X0 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 Y0 Heeh, anggota R ya. sehingga mutlak Fx0 kurang Fy0 itu kan lebih dari C dikali mutlak X0 kurang Y0. Oke. Terus kalau itu sudah ya berarti ya, Iya. dugaannya itu ya. Ya dugaannya ini. Iya, kenapa menduga tadi terkait sama turunannya tadi. Ya dari sama Iya, turunannya. heeh. Terus membuktikannya gimana? Ya, itu kan baru ada kemungkinan dia lebih dari satu. Iya. Maksudnya Yang ini C-nya ada tadi kemungkinan lebih dari ada satu. kemungkinan lebih dari Tapi kan satu. kemudian menduga bahwa dia lebih dari satu untuk kasus ini gitu. Ada untuk setiap C. Untuk setiap C ada X0 Y0 anggota R ya. Jadi mau kalau diambil C di sini ada mau berapapun C di sini gitu ya, ada titik ya. Ada dua Iya. titik gitu Terus ya. ada C di- Perbandingan ininya nanti di ini ya, itu di lebih min- dari di satu setengah gitu. sampai- Lebih dari C gitu Iya, ya. lebih dari C Hmm, perbandingan. maksudnya gitu ya. Iya. Setiap ngambil C ada titik di R di mana perbandingan Fx kurang Fy dibagi X kurang Y nya itu lebih dari C, C, gitu mikirnya. Iya. Iya. Iya, lebih dari C. Terus khususnya untuk C yang lebih dari satu gitu ya. belum Enggak. belum ke sana tuh kayaknya kalau dari jawabannya itu dia ambil sebarang C, C anggota 01. 01. Pilih X sama dengan pi per 6, Y sama dengan 0. Nah, kalau itu saya tanya kenapa memilih X dan Y yang demikian. Itu coba-coba atau terkait dengan ini tadi, eksplorasi yang tadi. ya ini coba-coba juga Atau lihat GeoGebra. ya, dan memang kan di sini ada nilai yang sin itu ada sudut istimewa kan pasti dipilihnya agar kemudahan perhitungan. Oh, jadi Pilih sudut ini. istimewa. Tapi nggak ada hubungannya sama ini tadi. Iya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan tadi kan ini ngerjain gini. Iya. Terus memilih ini nggak ada hubungannya. dengan- Dipilih ya sekedar milih agar harapannya bisa membuktikan dugaan. Oh gitu. Jadi coba-coba ya. Ya berarti. coba-coba terus pilih yang sudut istimewa Sudut istimewa. agar kemudahan perhitungan. Terus makanya dipilih yang 1 0 gitu ya. Betul? Iya. Kalau digambar itu pi per 6 nih bisa nggak mintain pilihannya itu yang gimana ya? Nah, ini kan Gambar lagi aja, terlalu kecil. Iya Gambar, boleh gambar. digedein. Khusus di titik itu. Kira-kira gimana? kalau 0 itu Jadi pas milih XP per 6 nih nggak ngelihat turunannya ini tadi, wah nggak melihat di bahwa f aksen x sama dengan setengah tambah cos x gitu, pilihannya nggak melihat itu. nah, pilihannya memang tidak melihat turunan. Enggak, cuma milih berarti. Cuma memilih. Iya, dicoba-coba gitu ya, terus yang memilih yang fungsi itu yang mm, gampang dihitung gitu iya, Iya, gampang dihitung. dicoba. Itu istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Nah kalau F0 itu kan berarti 0 ditambah 0. Terus untuk yang Fp per 6 itu kan ini Pi per 12 tambah sin dari Pi per 12 Ya. sin Pi per 6. Jadi Pi per 12 ditambah dimana sin dari Pi per 6 itu setengah. Ya. Kira-kira nanti kalau saya ambil Pi per 6 ya Kalau di 00 ya tadi ya. ya 0 0 ini kira sekitar setengahnya ini terus ditambah setengah, mungkin nanti setengah itu juga nggak beda jauh sih sebenarnya dari Pi per 6 Ya. kira-kira agak mirip. Mungkin ya gini. Tapi ini
berarti ini kan terus di bawahnya ngelihat fx kurang fy nya itu nggak lihat ininya, nggak lihat hasil baginya ya, langsung dicoba. Bisa dicoba. Nggak ngelihat ini tadi berarti ya, Nah, tidak melihat eksplorasi, tapi dari ini saja, dari pengertian Dari negasi, ini negasi nah, ini dari tadi. negasi. Oh ya, oke. Jadi ini buktinya cenderung mau ke langsung formal gitu ya, ya formal. formal dari ini tadi kan, bukti formal kan ini. Ya bukti formal. Bukti formal. Oke, mencoba membuat bukti formal. Sebentar, ini Mm-mm. pi per 3 harus, soalnya ini akar 3/2 itu kan Mana? sinus dari pi per 3. Yang mana? Ini berarti x nya dipilih pi per 3. Oh, P per 3. Iya. Nanti kan kalau ini pi per 3 itu ini pi per 6 ditambah lah ini yang sinusnya segini kan, itu pi per 3 Iya, oke. akar 3/2. Ya. Jadi itu memilih ini berarti coba-coba ya, berarti. Coba-coba Tapi dipilih yang sudut istimewa, ya, gitu istimewa Yang satu sengaja 0 biar enak kan gitu ya. ya, berarti. harus itu yang 0 gitu. Ya. Jadi gimana? Mutlak x kurang y nya pi per 3 apa per 6? Dipilih pi per 3. Oh, pi per 3. Iya, pi per 3 diganti. Ini pi per 3 ya. Berarti. Iya. Terus lagi aja nggak apa-apa di sini. Di sini. Biar enggak. Berarti dipilih itu tadi. Pilih. Pertama untuk x-nya itu pi per 3, terus y-nya itu 0. Kan nanti kalau mutlak x kurang y itu mutlak dari pi per 3 kurang 0. Pi per 3. Oke. Sedangkan kalau untuk kan f x itu berarti f pi per 3 ini pi per 6 tambah akar 3/2. Pi per 6 itu apa? Karena dia ada setengahnya kan ya, x per 2. Oh, x per 2. Iya. Sedangkan untuk fy 0, sehingga mutlak fx kurangi fy itu berarti ya mutlak dari pi per 6 plus akar 3/2 kurangi 0. Iya. Pi per 6 tambah akar 3/2. Iya, terus? Ini untuk mutlak fx kurang fy. Iya. Nah, terus kan kita terus dimisalkan apa itu mutlak fx kurang fy itu sebagai m kali mutlak x kurang y. Iya. Sehingga nanti kita akan memperoleh m itu berarti kan dibagi, Kalau sama ini ya berarti. nah ini hasilnya berarti kan pi per 6 tambah akar 3/2 terus dibagi dengan diselisihnya itu Iya. pi per 3. Ini berarti setengah tambah 3/2 kali 3 per pi. Iya. Setengah ditambah 3 akar 3/2 pi. Nah ini sebentar ya, butuh kalkulator. Oh iya, boleh. Harapannya lebih dari setengahnya. Lebih dari 1 harapannya. Lebih dari setengahnya. Lebih dari. Oh, yang ininya. Oh, yang ini. Iya. Ya juga ya sih. 3 kali akar 3 dibagi dalam kurung 2 kali pi 0,826 kalau ditambahkan dengan setengah 1,32. Iya.
1,327 ini kalau 99 bulan ke atas kan ya. ya ini lebih dari Lebih dari 1. Terus sama dengan 1 C itu udah tidak kontraktif. Iya. Apalagi kalau Oke. udah tegas kan lebih dari. Ya, jadi mau ngambil C berapapun di selang 01, nilai ini pasti lebih dari 1 1 berarti lebih dari semua C yang ada di sini. nah dari C yang diambil tadi tuh. Jadi ini kan 1,327 ini bukan anggota dari Ya. selang. Oke. Bukan anggota selang itu. Bukan lebih dari C pasti gitu ya. Ya kan, Ya. berapapun C-nya dalam ini pasti akan selalu melebihi C. lebih dari C gitu ya. Jadi M-nya pasti lebih dari 1 dan kalau 1 itu pasti lebih dari C ya. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi dia bukan Dan fungsi fungsi kontraktif. kontraktif. Oke. Oke. Sudah? Sudah ya? Oke. Sudah. Jadi mau tahu ya tadi apa pengertian turunan gitu ya. Iya. Kemudian hubungan garis singgung sama turunan, tahu kan ya berarti Iya, dari tahu. ceritanya tadi. Jadi kalau tadi mengatakan kalau x ke x-nya makin dekat ke y, terus Y-nya ini makin tadi dekat ke X. ya y-nya makin dekat ke x gitu ya, terus itu nilai ini fx kurang fb bagi x kurangnya itu akan semakin dekat ke gradien Gradien garis garis singgung gitu ya. Dan itu gradien garis singgung itu turunan ya maksudnya. Turunan. Oke. Itu sebenarnya kalau di kalkulus ya, Iya, di- bicara itu tuh seperti bicara apa tuh kalau semakin dekat gitu, Limit. limit Iya, limit. limit ya. Punya gambaran itu ya berarti Iya. ya. Oke. Jadi tadi mungkin lebih menegaskan saja. Jadi ini milih ini tadi itu nggak ada kaitannya dengan ini tadi ya. Iya. Sedang dengan turunan mencari turunan ini tadi Iya. enggak gitu. Karena dia Karena- yakin ini, karena sudah yakin bahwa bahwa sudah negasinya yakin yang akan negasinya benar. Iya. yang akan benar. Jadi nggak mengaitkan dengan turunan lagi Iya. pemilihan ini tuh. Pemilihannya Apa kan berarti itu yang ada dalam pikiran Mu'ad ya. Oke, lanjut ya. Ini jam berapa dah? Dipotong dulu aja ya.